pagi, siang, sore, atau malam. Iya. Akhirnya gue kembali bikin vlog. Dan di episode kali ini gue gak bakal ngetes ride motor. Tapi tenang, gue tetap bakal bahas motor. Dan mungkin episode ini udah ditunggu oleh sebagian dari kalian, yaitu gue bakal ngelanjutin project dari motor BMW G310R yang kemarin gue pakai mudik ke Jogja. Di episode ini gue bakal ngajak Ateng untuk ngedesain motor itu dulu. Nah, hari ini kita bakal ngedesain berapa desain, Tang? Dua. Satu desain minimalis, satu desain frontal atau akan di custom total. Dan di akhir episode nanti gue minta kalian untuk milih desain mana yang harus kita realisasikan di motor tersebut. Ya, kita udah ada di sini, udah siapin alat kerjanya, laptopnya HP Envy 13 inch, dan Ateng bakal langsung ngedesain motornya di sini. Mari langsung kita lihat dan sambil nanya-nanya aja sekalian. Silakan Mas Teng. Sip. Oke. Kita ngomongin desain pertama nih. Yang minimalis itu kira-kira mau lo apain nih motor? Oke, kalau yang minimalis yang pasti gue bikin sasisnya gue pertahankan tetap standar. Nggak ada potongan dimanapun? Nggak ada. Jadi sasis tetap standar. Dan mungkin hanya ada penambahan di bagian bodi. Jadi justru nggak gue kurangin tapi gue tambahin. Dan ubahannya itu yang paling frontal justru ada di kaki. Bannya gue pakein dengan profil yang agak kasar. Oke, itu tadi tracker. Dan Betul. itu bisa diaplikasikan dengan mudah oleh orang-orang yang nyoba beli G310R juga. Untuk yang tracker ini, rombakan terbesar kira-kira di bagian apanya gitu loh. Adakah tangki diganti nggak? Enggak, bagian depan tuh justru gua lepas semua. Gitu ya kan. Jadi bagian depan lampu-lampu, sorry. Maksud gua lampu-lampu depan itu gua bikin, niatnya sih pengen bikin supaya kelihatan lebih minimalis. Jadi gua lepas semua dan gua ganti model lampu bulat biasa gitu. Jadi emang jadi lebih apa ya bilangnya sih? Lebih simpel tapi ya bisa dilihat lah. Nambahin kesan retro juga nggak sih lampu bulat dibanding aslinya yang kayak mata ninja. Mata Batman nih gue bilang. Mata Batman. Nah, untuk ini buntut itu gue tambahin apa ya, single seat gitu ya, semacam single seat kan. Jadi bahannya gue pakai fiber. Jadi itu sebenarnya gampang, tinggal dipasang. Dan kalau misalnya mau boncengan itu sebenarnya knockdown, tinggal dibuka aja. Kalau di desain sih sebenarnya gue untuk sistem pengikatnya gue pakai baut. Ya. Tapi gampang dibuka. Gampang gitulah. Motor jomblo. Nah, tapi kalau gua ngelihat yang tracker ini kayaknya masih cukup biasa. Lu bisa ngedesainin yang lebih frontal lagi nggak? Bisa. Nah, itu kan desain pertama ya. Kalau desain kedua ini gue coba tawarin, gue coba bikin. Untuk desain kedua ini jauh lebih ekstrim lah sebenarnya dibilang. Ekstrim karena kita mengubah genre motornya. Karena dari dulu guys, gue tuh sangat tergila-gila dengan motor-motor adventure, motor-motor Dakar, motor-motor kayak BMW GS 1200 kayak gitu. Nah, gue pengen apakah bisa BMW G310R ini diubah identitasnya dari city motor bike menjadi adventure bike. Apakah bisa, Mas Teng? Nah, bisa, pastinya bisa ya, namanya custom kan, pasti bisa. Nah, kalau untuk di project yang Dakar, jadi mungkin kita namain Dakar kali ya? Iya, kita sebut Dakar. Dakar, BMW Dakar. Ini konsepnya gua pengen, ini kan motor baru nih, ya kan? BMW yang project ini kan motor baru. Gua coba gabungin antara konsep motor Dakar di BMW lama dengan BMW juga dari tahun-tahun lalu udah ngeluarin konsep Dakar kan. Itu gue coba yang model lama itu gue kombinasiin di motor ini yang notabene baru. Yang desain rangka dan sebagainya baru, bahkan mesinnya juga beda. Gitu loh. Apakah bisa masuk atau enggak ya? Gitu. Soalnya biasanya mesinnya boxer, sedangkan G310 ini kan kecil. Gimana sih cara ngakalinnya biar kelihatan padat? Ngakalinnya yang pasti, untungnya kalau di motor Dakar itu bodinya minim. Bodinya minim body. Jadi paling dominan itu di bagian tengah ke depan. Misalnya kayak tangki yang gede, ya itu kan motor Dakar ya, hancur banget gitu.
Terus ada di bagian apa bilangnya ya, instrumen. Nah, karena biasanya kan dilengkapi GPS apa gitu kan, indikator macam-macam. Oh, panel instrumen yang di depan. Panel instrumen yang di depan stang itu. Nah, ke belakangnya itu biasanya kosong karena ya ada yang macam-macam kalau. Kadang buat tempat box. Buat tempat box. Jadi emang dia fleksibel lah ke bagian belakangnya. Iya. Nah, untuk bisa diaplikasiin atau bisa masuk ke BMW 310 ini, yang pasti dari konstruksi sasisnya harus gua potong dulu, menyesuaikan Dakar yang lama. Oke. Dipotong macam apa ini? Gua udah deg-degan ini motor baru ya, baru dipakai mudik sekali doang. Ini tiba-tiba dia ngomong mau dipotong aja jadi. Yang dipotong mana nih? Dipotong. Jadi bagian tengah ke belakang itu harus gue buang karena konstruksinya dia kalau gue lihat dari BMW Dakar yang lama itu dia agak flat. Oh, ya, agak, sitting position ya? Sitting positionnya bagian jok itu di rangka bagian jok itu agak rata. Sedangkan G310 itu nungging dan berpunuk ya apa ya gitu ya. Jadi nggak flat gitu loh. Agak naik gitu kan. Nah, itu harus gua modifikasi untuk supaya dia lurus gitu loh. Dan bagian-bagian belakang di 310 itu, di BMW 310 itu kan banyak apa ya bilangnya, jadi kayak bracket kunci jok atau apa, bracket lampu. Itu harus gua bikin simpel, harus hilang. Ada bodinya juga kan? Iya, ada bodinya. Itu harus dibuang. Iya, itu harus dibuang, bracket bodi itu harus dibuang biar kelihatan simpel, karena di bagian belakang nanti ke-expose frame-nya. Oke. Gitu, jadi kelihatan. Terus soal jok gimana tadi? Lebar jok itu ukurannya pasti berkisar 20-an sampai 25 lah, paling gede lah lebar joknya itu busa yang dihitung ya. Kalau plat joknya itu bawahnya 25, ke atasnya tuh harus mengecil karena mau setinggi apapun, mau pendek mau tinggi orangnya, selangkangannya sama segitu juga pasti. Ukuran selangkangan akan selalu sama. Selangkangan itu universal. Menurut gue perlu ditambahin palang lagi nggak sih yang bagian belakang? Untuk frame? Pastinya, karena walaupun di BMW Dakar yang lama itu motornya monoshock, di 310 ini kan monoshock juga, cuman karakternya udah beda. Kalau ini udah terlalu kopong kalau dibikin 310 ini, kalau di menganut model BMW Dakar, itu bagian roda belakang tuh kelihatan kopong banget. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di desain itu kopong, jadi gua harus tambahin support frame, lalu ditutup dengan pakai bodi samping, side box. Dan support frame itu selain untuk ngisi kekosongan di bagian belakang itu, fungsinya juga untuk memperkuat si sasis 310, karena kan genrenya udah lari nih. Tadinya untuk city kan, ntar lu mau pakai buat adventure beneran kan motor. Nah, itu support frame-nya gue bikin supaya dia lebih rigid lagi gitu. Dan lebih kuat ya pastinya. Gitu. Terus untuk suspensi, apakah kita akan tetap mempertahankan suspensi yang ada atau? Kalau suspensi pastinya standar. Oh, standarnya udah cukup? Standar udah cukup karena depan udah pakai model upside down. Terus yang belakang itu kan dia udah monoshock ya. Oh iya. Udah monoshock dan armnya juga udah keren. Cuman ya nanti diimprove lah, siapa tahu lu punya pikiran untuk jadi single arm. Duitnya bang, ada duit. Bang, saya jual ginjal, siapa yang minat? Single arm ya, single arm kan? Single arm ya. Jangan. Nanti komen di bawah bilang single arm aja, single arm gitu. Aduh, demam lagi kan besok. Iya, soalnya gue setuju kalau suspensi tetap dipertahankan. Kenapa? Karena kemarin gue udah nyoba sampai Jogja, ngalamin jalanan yang bumpy dan sebagainya, masih stabil. Enak kan? Masih enak. Tapi apakah itu berpengaruh dengan velg maupun ban baru yang beda nanti ukurannya? Apakah akan mempengaruhi kinerja dari suspensinya? Enggak sih. Enggak begitu ya, berpengaruh? Enggak, karena wheelbase sama. Oh, wheelbase tetap sama? Wheelbase sama. Terus yang gua rubah ini, yang paling dominan itu kan di frame belakang. Frame belakang itu sebenarnya tidak menyangkut langsung ke suspensi belakang. Ya kan, frame belakang tuh kasarnya tuh hanya untuk menopang si rider. Ya kan, gitu loh. Kecuali kalau gua ngerubah frame tengah itu pasti berubah. Dan ini benar-benar kemiringan shock belakang, terus reboundnya tuh sama sekali nggak gua rubah-rubah. Jadi emang gua usahain di sini tampilannya aja yang berubah, tapi nyamannya tetap BMW. Oke, that's a cool idea.
Nah, sekarang kalau kita ngomongin tangki nih, kan rangkanya G310R tuh apa double cradle ya tengahnya. Kira-kira bisa lah ntar lu akalin pakai tangki yang bulat karena tangki bawaan itu kondom. Ya, Bisa ini bagian yang tersulit dalam di proses project customisasinya. dalam proses custom ini karena bentuk frame-nya itu nggak sama dengan karakter bentuk dari si tangki kan. Iya, betul. Tapi gue udah searching di internet sih ya, karena jujur gue bagian dalam frame yang ketutupan sama tangki itu, jadi frame yang ketutupan sama tangki itu gue nggak tahu kurangnya berapa. Oh, karena kita belum bongkar motornya ya? Gitu. Belum Jadi, mulai kita bongkar. Gue belum explore ke motornya beneran gitu, hanya bagian yang kelihatan aja. Nah khusus untuk bagian frame yang ketutupan sama tangki itu, dia kan agak lebar. Jadi kebetulan tangki yang gue desain ini sesuai dengan request lo yang Dakar, itu kan juga agak gambot kan? Gambot ya. Jadi ya prediksi gue sih harusnya bisa lah. Ini kan kecil sebenarnya kan, ramping. Iya, jadi tangkinya tuh gini, gue bikin gini. Nah bagian yang gede itu gue bikinin gini tuh. Jadi tangkinya tuh gitu tuh. Tapi bersudut. Hah? Bersudut sininya. Sininya bersudut. Menanjak doang oval gitu. Gini. Untuk stang kita tetap ubah ya, karena gue kemarin dari pengalaman ke Jogja stangnya menurut gue kurang lebar. Oke. Saran lu lebar doang atau tambah tinggi, tambah racer semacam? Itu harus lu coba di atas motor ketika frame belakang sudah selesai gue rubah. Frame dan kaki-kaki sudah terpasang ya? Oh karena, iya, udah postur. Ya, karena ketika udah jadi nih motor bakal nyaman banget dipakai lo. Jadi gue bikin motor itu nyaman dipakai lo. Karena ketika standarnya kan nyaman dipakai semua orang, ya kan. Nah ketika frame-nya nanti udah gue bikin, motor ini akan gue bikin nyaman buat lo pakai. Oke. Gitu. Untuk knalpot. Knalpot, gue pengen banget knalpot yang gede kayak yang ada di Supermoto atau mungkin kayak knalpot standarnya GS. Bisa nggak lo bikinin? Bisa banget. Cuman waktu itu kemarin itu ada pilihan di knalpotnya di kolong ya. Kolong. Cuman kan BMW ini kan kebalik nih. Iya. Exhaust portnya ada di belakang justru kan. Betul. Jadi gua agak susah untuk bikin dia ada di kolong. Akhirnya kita bikin di posisi awal. Di samping. Di samping. Cuman modelnya aja gua ganti. Yang gede. Ya, gede ngikutin ya karakter motor Dakar lah. Ini udah mantep sih, bentuknya udah parah sih. Kalau udah kita lihat kayak gini, ini tinggal aplikasinya nanti. Bisa apa enggak? Iya. Nah, sampai saat ini sih gue udah cukup puas dengan desain yang BMW G310R Paris Dakar ini. Tapi kalau menurut kalian nih, gue mau nanya setelah kita ngobrol-ngobrol ini, menurut kalian mending motor gue didesain minimalis kayak yang sebelumnya atau didesain ekstrim kayak yang sekarang? Silakan tulis pilihan kalian di kolom komentar dan kasih alasan kenapa gue harus milih yang itu. Tapi sebenarnya kalau soal gaya gue suka yang Dakar, tapi soal budget gue suka yang standar. Itu paling mahal. Jadi gue mohon saran kalian dan kasih alasan yang masuk akal sehingga ya misal kepilihnya yang Dakar itu lebih mahal, gue siap berusaha lebih keras nyari duit untuk mewujudkan itu jadi motornya jadi beneran gitu. Dan nanti pokoknya manapun yang kepilih, progres customnya bakal selalu gue shoot, bakal selalu gue bikinin video untuk kalian tonton begitu. Jadi makasih Mas Ateng untuk waktunya. Kita tadi udah ngobrol seharian, ngedesain bareng berdua. Dia gue cerewetin, gue bawelin, dan kadang gue hilang konsentrasi. Tapi dia bisa tetap sabar dan mewujudkan apa yang ada di kepala gue menjadi visual kayak sekarang. Makasih banget, dan makasih untuk kalian juga yang sudah mensupport project ini dari awal gue mau beli motor sampai sekarang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Makasih udah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga subscribe channelnya Ateng. Nanti juga gue taruh di bagian belakang. Ada video-video desain motor juga nanti di tempat dia. So, thanks for watching. Bye-bye.